pagi, Pak Manggala. Selamat pagi Pak Nathan. Sebelum kita melakukan observasi pada pagi hari ini, nanti Pak Manggala ingin mengajar apa? Hari ini saya ingin mengajar tentang memahami teknik bernyanyi musik modern. Yang di dalamnya itu saya akan menjelaskan dulu musik modern dan akan memberikan beberapa sampel genre. Tujuannya apa Pak Manggala? Tujuan pembelajaran hari ini? Baik Pak, tujuan pembelajarannya hari ini adalah agar siswa dapat memahami musik modernnya itu dulu. Yang nanti akan saya berikan sampel 4 genre yang sudah mewakili, saya rasa sudah mewakili musik-musik zaman sekarang ya Pak. Itu ada pop, rock, ada jazz, ada modern. Nah, sama dangdut karena di tempat kita di SMP ini dangdut juga relevan untuk mereka, jadi mereka juga harus ketahui. Saya itu penting seperti itu. Nah, untuk pengembangan dari pembelajaran ini yang hendak Pak Manggala capai apa? Yang ingin saya capai adalah yang jelas saya ingin siswa itu mencari informasi itu sesuai dengan cara mereka belajar yang mereka sukai. Hari ini saya pengennya seperti itu. Maka dari itu saya menggunakan model pembelajaran diferensiasi. Ini hal baru untuk saya dan ini baru mau saya coba Pak. Semoga nanti dapat berjalan sesuai rencana. Jikapun tidak, nanti saya ingin Pak Nathan membantu saya untuk mengevaluasi dari pembelajaran tersebut. Nah, tadi Pak Manggala mengatakan bahwa ini hal yang baru ya Pak Manggala. Pak Manggala ingin saya melihat dari observasi nanti di bagian mana? Di bagian inti saja Pak. Karena saya ingin belajar dan ingin mendapat tambahan insight bahwa model pembelajaran yang saya lakukan ini apakah sudah sesuai atau masih banyak yang harus diperbaiki seperti itu. Kita sama-sama belajar ya Pak Manggala Ya, untuk bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. ya. Karena saya juga belum ahlinya juga, Ya. jadi kita sama-sama belajar nantinya. Nah, strategi apa nih yang Pak Manggala sudah persiapkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Saya punya strategi bahwa nanti akan saya berikan waktu khusus untuk mereka. Saya tugasi mencari tentang genre musik modern itu tadi berdasarkan cara belajar yang mereka sukai. Ada yang visual, misalnya mau baca buku langsung boleh. Ada audio visual yang mau mencari lewat video boleh. Terus mereka menginterpretasikan video tersebut. Lalu jika ada yang ingin kinestetik atau meniru gerak dari pelaku-pelaku musik dari berbagai genre itu juga boleh Pak. Itu akan menurut saya akan menambah informasi untuk mereka juga. Dan nanti akan di bagian akhir akan ada pembuktian. Nanti bisa dari informasi yang melihat secara visual atau dari buku sumber itu dibuktikan, kemudian yang mendapatkan informasi dari video, sehingga nanti akan menjadi seperti bola saja. Informasi yang kecil Mendengar dari tulisan Pak Manggala, saya sudah mulai tertarik. Kayaknya sudah menarik sekali dari pembelajaran yang sudah Pak Manggala persiapkan. Bagaimana nanti akan mempelajari musik modern ya? Ya, musik modern. Sudah siapkah Pak Manggala? Sudah siap Untuk kita observasi bersama-sama di kelas 9 ya? Kelas 9 Pak. Mari Pak Manggala kita lanjut Mari Pak, ke kelas. kita lanjut. Selamat pagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teknik bernyanyi musik modern. Enggak menurut teori ya. Kemarin kita sudah praktek. Kalian juga sudah mencerna genre musik. Ya betul. Oke,
Kecuali Yonatan juga. Kita akan belajar tentang musik modern. Yang kamu ketahui musik modern itu apa? Pop. Tampar apa? K-pop. Kalau ada K-pop berarti ada K-pop, ada K-pop gak sih? Gak tahu tanya. K-pop kan Jepang pop ya. Alternatif rock. Alternatif rock. Contohnya bandnya apa, Bu? Mana jambe? Saya akan memberikan contoh video. Tapi salah satu dari temanmu akan mempraktekannya. Baik, ini tadi kalau dilihat menurut kamu itu masuk genre mana? Jazz. Jazz, kenapa jazz? Karena instrumennya. Nah, instrumennya apa? Itu apa? Instrumennya apa? Ada yang mau komentari? Kenapa jazz? Kenapa jazz? Ini mempunyai karakter vokal yang berat. Yang berat. Ini terus silsilah jazz. Udah ditangkap. Saksofonnya. Apa? Udah ditangkap. Yakin udah ditangkap? Udah dipahami itu lagu pop. Nah ini di sini udah ditangkap. Tangkap. Baik, ini nanti kita akan melihat lebih dalam. Saya akan membagi kelompok nanti berdasarkan cara belajarmu masing-masing ya. Kita harus jujur dengan diri sendiri. Misal kamu belajarnya hanya bisa belajar dengan buku dan membaca Visual. visual. Misal kamu harus belajar secara visual, nanti kamu masuk ke dalam kelompok visual. Misal saya hanya bisa belajar dengan audio visual, Pak. Saya hanya bisa belajar dengan melihat video. Saya lebih mudeng dan saya mendapatkan transfer ilmu yang lebih baik dengan video. Itu boleh. Misal ada lagi kelompok ketiga. Saya belajarnya dengan kinestetik, Pak. Apa itu? Dan gerak. Itu Misal saya nanti akan menirukan gerakan apa karakteristik misal di genre rock gitu ya. Saya akan headbang ya gitu. Kenapa headbang nanti akan dijawab oleh yang visual. Kenapa lagu rock itu mengajak atau persuasif gitu. Mengajak kita ini headbang gitu. Kenapa itu akan dijawab di yang belajar visual tadi.
Terus yang audiovisual ngapain? Nah itu membuktikan apakah bahwa tadi dibilang apa? Bahwa jazz itu mudah ditangkap, yang dimaksud mudah ditangkap itu apa? Misalnya seperti itu. Suaranya berat, gitu. Misalnya itu. Terus instrumennya apa saja? Bersifat komersial. Bersifat komersial. Itu apa? Komersial itu apa, Kak? Gak tahu. Komersial. Di sini Pak ada. Komersial itu seperti Iklan. Oh iya kamu. seperti Seventeen tadi. Oh ya, memiliki daya tarik massa. Ya, ternyata akan diperdalam ya di kelompok-kelompok. Nah, saya akan membuat 3 kelompok. Nanti dalam kelompok itu kamu boleh bikin kelompok lagi. Kelompok. Jadi 3 ya, kelompok. Jadi di 3 kelompok itu ada kelompok visual, ada kelompok audiovisual yang akan mengamati audiovisual, dan yang satu adalah kelompok kinestetik yang bisa belajar dengan gerak ataupun dia lebih suka menirukan geraknya. Aku visual. Aku visual Pak. Gimana visual? Kalau ada yang baru nggak apa-apa. Pak kalau yang nonton Nah itu audiovisual. Baik, saya akan membuat tabel. Nanti kamu jangan kamu yang masuk ke kelompok visual. visual itu yang mendapatkan kan. Visual itu melihat, jadi kamu bisanya membaca buku. Kita mulai dari Theo dulu. Kamu apa Theo di antara 3 ini kamu masuk apa Theo? Audiovisual. Video dia. Amigo apa Amigo? Audiovisual. Aku pernah Oke, lanjut Trio. Aku pun audiovisual. Audiovisual, baik. semuanya Kalau semuanya audiovisual berarti ya udah satu kelompok. Circle. terus audiovisual. Ya ketemu. Terus Raya. Audiovisual. Iya. Terus Tegar. Apa? Kamu cara belajarnya apa? Kak? Apa ya? Visualnya membaca, audiovisual itu mendengarkan. Melihat dan mendengarkan. Ya. Ya kayak video gitu. Ini saya praktekan. Ya. Audiovisual Pak. Praktek. Audiovisual Pak. Audiovisual ya Tegar. Oke, lanjut. Semuanya ya udah. Iya. Oke, terus kata Audiovisual sama apa ini dari sini saya bisa tahu kan cara bagian kamu itu seperti apa. ngantuk malahan. Ini khusus musik kan? Dulu biasanya ngapain Noel? Sambilan. Mantap. Apa kinestetik ya? Ayo jalan. Let's go. Bara apa nih bara? Audio visual. Yang Ini seperti ini ya. Arahnya. Karena rata-rata berarti kalian sukanya audio visual. Nggak apa-apa. Itu juga termasuk temuan. Nah, nanti berarti kita tetap melakukan dinamika yang sama. Apa? Mirna nanti belajar karena kamu sukanya visual. Nanti belajarnya pakai ibu. Kan visual, membaca. Pakai HP. Mau kira pakai buku gitu. Membaca bisa dari ibu, bisa dari internet, atau nanti saya berikan dulu dari ibu. Nah, kemudian yang audio visual silahkan kamu mencari video. ya. Mencari video tentang musik modern. Contoh musik modern ada pop, ada rock, ada jazz, ada gitu. Nah, kinestetik, misal Mahesa mau menganalisis pop. Nah, dia karena dia drummer, dia boleh memberikan salah satu beat karakteristik hip hop itu seperti apa. Kalau aku, Nah, kamu bisa teknik menyanyi karena kamu bisa menyanyi kan. Teknik menyanyi pop itu seperti apa? Teknik menyanyi Berarti rock. mirip-mirip kayak audiovisual kan? Ya. Ini kan dengan praktek. mempraktekkan. Kamu main apa? Kajon. Nggak puling. Oke.
Baik, seperti itu ya. Nanti berarti yang dari literasi buku Mirna aja ya. Semangat. Ya, Saya Gak apa-apa nih, nanti saya teman. Apa? Nanti pengen jadi. Mau tulis kapan? Ini ya, misal saya menganalisis musik ini. Kok kan tahu caranya? Dari hati cinta. Lagunya sedikit. Lampion. Biar lala. Oh, itu namanya. Biar mola. Biar lala. Ini siapa itu? Oh, kita Jagung. Ya, ini saya jelaskan bahwa ini adalah musik reggae. Musik reggae ini dipopulerkan banyak ya orang menyebutkan berkiblat pada Bob Marley atau berasal dari Jamaika dengan alat musik tambahan seperti alat musik ritmis seperti jibe, maracas, dan sebagainya. Beat ini kalau dipercepat menjadi musik samba. Samba dari Amerika itu. Ya, Kayaknya aku mau ganti ya, Pak. dari musik reggae ini identik dengan musik yang kalem, menyenangkan, identik dengan liburan. Ya, nanti masing-masing boleh dua-dua menjelaskan seperti saya. Ini instrumennya didominasi oleh suara gitar. Ada bass, ada ketukan drum yang tidak on beat. Yes. Ada juga suara perkusi. Ada jibe, ada maracas. Lalu ada didominasi instrumen brass. Jadi visual audio-visual kalian harus benar-benar secara audio. Oh, ini suara instrumen ini. Itu kamu juga tahu ya. Nah, kamu cara belajarnya audio-visual ya. Ya. Drum. Drumnya seperti apa? Ya, jadi mungkin seperti itu. Nanti kan kita jelaskan. Ya, kenapa kok kamu tahu sejarahnya seperti apa? Kamu nanti bisa mencari. Ketika kamu sudah melihat satu video yang ingin kamu analisis, kamu boleh mencari. Jadi informasi yang kita dapat hari ini akan sangat banyak sekali. Harus ada. Ya nggak harus ada sejarahnya, tapi minimal kamu tahu lah. Ini lagu kopi ini tentang apa? Ya, tentang apa? Minimal tentang apa? Yang di horor-horor itu Boleh ganti nggak? Mau ganti audio. Aku bakal provokasi lah. Hah? Ya Rika udah tak jelasin tuh. Kita dipakai. Sudah seru kan namanya belajar dari audio ya. Terus kamu apa yang kamu pelajari dari situ? Masuk nggak ada? Bisa berganti. Ki ojenan. Mending sing anu wae.
Ya, cek. Topi miring. Coba. Dulu bapak agak bulu. Ayo. Apa yang Eye catching banget. mana yang udah dipamerkan? Iki bedane lagi. Pak kali payung kita sudah Gratis. Apa ya? Mau mana gue? Yang mana ya? Nah, supaya aku lo kan instrumen ini dia elektronik ya baru yo nah ini kalem semangat apa ya Allah paling utama sih ini cintamu supaya tenang sih gini dong. Jangan bilang mama mertua. Wis. Sampai gini deh. Wis. karakteristiknya santai Wis. Mouse. Oh. Terus king rock maknanya Mantannya. kebebasan dan Mundur lagi, mundur.
menguasai dua negeri ya tak semenggunakan yang kita. Terkadang banyak hal yang harus kita menjadi idola yang sempurna dan tidak dibenci oleh orang yang nggak mati. Apa orang itu bunga putih? Nah terus pakai alat musik synthesizer drum sama gitar. Nah ini kan juga videonya itu kan tadi selama kalau videonya tadi itu kan visualnya itu menarik, maksudnya jarang yang kayak pakai itu di video lainnya. Jadi kayak biasanya disertai video yang menarik dan estetikanya yang unik. Kadang hal ini sering memperkuat pesan dan atmosfer lagu tersebut. Ada persembahannya. Cowoknya udah kebanyakan lagu pop itu tuh mempunyai ritme yang cenderung cepat dan energi. Jadi kalau misalnya kayak ada konser itu kan biasanya kan kayak tiba-tiba suasana di area konser itu kan kayak jadi senang riang gitu kan perlu ya jadi udah ya penyanyi dulu. Sampai siang hari ini. Hari ini kami telah belajar bersama-sama dengan Bapak, Ibu, guru, dan teman-teman. Semoga apa yang kami pelajari bersama hari ini sungguh bermanfaat bagi kehidupan kami di masa yang akan datang. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Lindungilah dan berkatilah perjalanan kami sehingga selamat sampai di rumah kami masing-masing dan berjumpa kembali bersama dengan keluarga dengan cita-cita dengan pengandaran Tuhan kami ini dan juga yang masa. Saya ini sekarang
siang Mbak Nana. Ya, selamat siang Pak Manggala. Gimana ini habis kita melakukan observasi di kelas 9 celebration ya tadi ya? Ya, cukup menarik buat pengalaman saya untuk mengajar dan kemudian diobservasi. Pak Manggala, menurut Pak Manggala tadi ketika Pak Manggala melakukan pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, gimana hasilnya? Saya rasa bisa dikatakan baik, tapi saya belum puas. Kalau untuk jawabannya, saya belum puas untuk pembelajaran tadi karena satu dan lain hal ada yang terlupakan. Karena saya melihat antusias dari siswa melupakan beberapa bagian dalam. Kenapa Pak Manggala kok sampai ada 1, 2 yang membuat Pak Manggala terlupakan itu tadi? Ya, satu karena diferensiasi pembelajaran dengan diferensial itu baru untuk saya. Jadi tadi saya baru melakukannya, kemudian tadi agak lama untuk pengelompokannya ya Pak. Ya. Karena pengelompokannya kan harusnya mungkin sudah saya observasi Sebelumnya. dari pertemuan sebelumnya, tapi kebetulan tadi pas kalian seperti itu. Ya. Jadi menurut saya jadi lama. Ya, Pak Manggala. Pak Manggala, apakah semua yang metode dari pembelajaran berdifferensiasi tadi sudah tersampaikan belum kepada anak-anak? Kalau saya rasa sejauh saya lihat mereka sedikit banyak sudah mulai tahu, oh ini tuh ada diferensiasi, kenapa saya mengambil belajar dari audiovisual, kenapa saya lebih suka membaca atau berliterasi, dan kenapa saya kinestetis lah. Yang kinestetis ini mereka masih ambigu ya, dikiranya belajarnya saya juga sedikit banyak. Apakah karena sejauh saya pengalaman saya itu ada tipe orang itu belajar sambil jalan kaki, dia kan juga kinestetis, meskipun dia membaca tapi dia bergerak, itu lebih nyantol. Terus ada juga yang belajar harus gelesotan dan menggerak-gerakkan kaki, itu kan juga kinestetis. Nah jadi saya juga tadi sedikit bingung apakah yang dimaksud itu mempraktikkan materi atau belajar dengan gerakan kayak menjelaskan ulang, itu kan juga berat. Itu Pak. Nah, kalau dari skala nih Pak Manggala, kalau skalanya 1 sampai 10, Pak Manggala sekarang di posisi mana ketika Pak Manggala tadi sudah menjelaskan pembelajaran berdifferensiasi tentang ini tadi ya, lagu-lagu model lagu-lagu seperti apa ya, itu di posisi mana Pak Manggala? Kalau saya rating ya 7 ya, KKM masih KKM, KKM. belum istimewa atau belum tinggi, karena ya itu masih hal baru, saya masih menjajah seperti itu. Kalau Pak Manggala cerita nggak untuk lebih dari 7 itu? Iya, jelas pasti ada evaluasi yang ingin saya lakukan dari pembelajaran tadi untuk kedepannya. Mungkin saya lebih dulu mengobservasi kelas. Oh, kelas ini tuh cocok untuk pembelajaran diferensiasi seperti apa? Ya. Nah, Pak Manggala, apa nih yang menurut Pak Manggala kekuatan Pak Manggala untuk bisa menyempurnakan dari 7 bisa naik ke 8 ke 9 akhirnya sampai di 10? Yang jelas pendekatan personal Pak, pendekatan personal terhadap kelas itu sama penguasaan saya terhadap metode itu. Metode, kalau materi kan saya sebagai fasilitator ya, sifatnya mereka yang aktif seperti itu ya. Saya rasa itu saya harus menguasai itu dulu. Pendekatan udah oke, metode saya menguasai, nanti eksekusi pasti lebih enak. Dan waktunya pun efektif. Seperti itu. Hambatan apa nih yang mungkin nanti akan terjadi untuk Pak Manggala bisa mencapai dan memberikan model pembelajaran berdifferensiasi itu sendiri kepada anak-anak? Kalau hambatan itu
ada Pak, tapi kadang bisa diatasi, kadang tidak. Itu adalah mood siswa itu ketika tadinya misal hanya mengerjakan soal atau diskusi kelompok tapi tidak efektif, itu biasanya kalau untuk di-push untuk di pelajaran selanjutnya yang kita bikin misal ayo agak aktif atau ayo aktif dan banyak gerak atau banyak praktek itu agak susah untuk mengangkat kelas, Mengangkat ya, moodnya. semangat belajar. Hanya itu sih sebenarnya. Tapi itu pun bisa teratasi nanti pelan-pelan kita angkat dengan sedikit jokes atau dengan ice breaking. Speaking gitu ya. Nah, dari hambatan tadi mengenai mood dari anak-anak, apakah Pak Manggala sudah mempunyai solusi-solusi, ide-ide tadi seperti kayak breaking atau ada ide lain untuk menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap mood hambatan tadi Pak Manggala? Iya, karena tadi kan jam saya juga enak ya Pak, tidak terlalu jam terakhir. Jadi menurut saya kalau itu masih bisa kita angkat kembali mood dan semangat mereka dengan ice breaking. Tapi ketika jam terakhir mungkin itu agak susah itu jelas agak susah. Salah satu caranya kita keluar dari kelas kalau menurut saya, karena kan seharian full suntuk lihat satu kelas Kelas tiga itu, menurut saya. Nah, rencana Pak Manggala untuk ke depannya lagi ketika memberikan materi pembelajaran berdiferensiasi untuk anak-anak akan seperti apa Pak Manggala? Kurang lebih mengevaluasi dari pembelajaran tadi ya. Saya akan mengobservasi kelas dulu. Jadi saya sudah membawa bekal bahwa pembagian kelompok ini akan seperti ini. Nanti kalau ada siswa yang protes, Pak kok saya masuk di kinestetis, kenapa ya? Nah, nanti kita jelaskan sedikit demi sedikit seperti itu. Seperti itu, tapi kita tetap membebaskan. Misal siswa tersebut tidak mau masuk di audiovisual, saya tuh belajar dengan literasi Pak, nggak bisa saya belajar dengan audiovisual karena banyak distraksi itu misalnya. Ya itu kita tetap luas untuk memfasilitasi. Strategi apa lagi nih Pak Manggala yang akan Pak Manggala gunakan untuk mencapai sebuah solusi atau dari skala tadi untuk biar Pak Manggala bisa lebih baik lagi ke depannya? Ya itu tadi mungkin kita belajar pakai multi metode, nggak cuma Satu berarti? ya nggak cuma satu, kita tambah lagi, nggak cuma diferensiasi, mungkin kita tambah PPL, kita tambah metode pembelajaran lain yang jelas kita sesuaikan dengan siswa dan kebutuhan siswa. Pak Manggala, butuh berapa waktu nih untuk Pak Manggala bisa mencapai tujuan Pak Manggala tadi? Untuk menembus lebih dari 7 tadi ya? Iya. Kira-kira ya 2-3 pertemuan lagi mungkin itu akan menjadi baik Pak. Tetap harus ada proses Perkembangannya. Iya. Nah, untuk next level angka 89, Pak dari Pak Manggala sendiri pasti akan punya indikator sebuah keberhasilan. Ukurannya seperti apa? Itu bagaimana Pak Manggala? Mau seperti apa ukuran dari sebuah keberhasilan yang Pak Manggala ingin capai di kemudian? Saya agak aneh mungkin ya ukuran saya ketika siswa mengingat apa materi dan bagaimana cara dia belajar, menurut saya itu adalah salah satu indikator itu sudah menembus dari rate 7 tadi. Ketika mereka bercerita, saya tadi belajar seni musik dan saya belajar pakai video, gokil kan? Ya, ketika murid merasa itu adalah saya belajar sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, itu menurut saya itulah pencapaiannya. Karena dia ingat, dia belajar dengan kemauannya sendiri. Menurut saya itu pencapaiannya. Nah, untuk mencapai tadi, pasti Pak Manggala akan punya sebuah komitmen. Kalau saya boleh tahu, apa nih yang mungkin akan Pak Manggala pegang menjadi sebuah komitmen agar saya harus mencapai indikator tadi, anak-anak bisa wow. Ya itu komitmennya memang susah ya Pak. Yang jelas
penguasaan metode itu penting. Lalu ada lagi adalah yang terlupakan dari saya. Saya tadi melupakan menjelaskan tujuan pembelajaran. Beberapa kali saya mengungkapkan bahwa bagaimana sih kamu cara menjelaskan ini, itu materi tadi tentang genre musik di Indonesia, musik modern. Menjelaskan ini melalui pembelajaran yang tadi mereka lakukan. Nah, Pak Manggala, mungkin Pak Manggala akan menghadirkan seseorang, perlu nggak itu? Salah satu cita-cita apabila dimungkinkan ya, karena tidak dipungkiri bahwa siswa-siswi seusia mereka itu mudah kagum terhadap seseorang. Iya. Ketika misal kita tadi belajar musik pop, gitu ya, kita hadirkan pelaku atau pelaku seni musik pop dan dia perform, minimal membuat menginspirasi mereka. Oh, ini loh musik pop yang saya pingin, ya itu menurut saya penting gitu. Itu dari sisi anak sendiri ya Pak? Iya. Kalau dari sisi Pak Manggala sendiri, apakah mungkin akan menghadirkan rekan sejawat untuk melihat perkembangan dari Pak Manggala, atau mungkin dari siapa Pak Manggala? Iya, kalau saya yang jelas saya tuh beberapa kali ingin pembelajaran saya diikuti oleh teman saya, karena satu, saya tuh pengen apa yang saya lakukan itu dievaluasi. Itu buat merefleksikan diri saya juga. Ketika mengajar, oh ternyata banyak hal itu yang terlupakan, atau saya terlalu nyaman dengan pola ini. Gitu, biar pola-pola tidak terjebak dengan pola-pola. Pak Manggala, dari observasi ini saya menyampaikan, sebenarnya tujuannya itu di awal memang saya sampaikan, di ending adalah tujuan dari observasi ini saya ingin bahwa Pak Manggala sadari ketika Pak Manggala punya masalah tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu. Tadi kita ngobrol, sebenarnya Pak Manggala sudah mencoba untuk menemukan sebuah solusi sendiri dari permasalahan yang sudah terjadi. Itu tujuannya Pak Manggala. Jadi kita melakukan observasi ini, kita melakukan teknik coaching ini adalah bagaimana Pak Manggala punya permasalahan. Ternyata dari masalah itu muncullah ide-ide dari masalah itu dari Pak Manggala sendiri yang menghadirkan. Nah, Pak Manggala, gimana nih perasaan dari Pak Manggala setelah melaksanakan teknik coaching ini bersama saya? Kalau saya sih senang ya Pak. Satu, senang. Dua, ini menambah insight untuk saya. Bagaimana saya juga terevaluasi. Jelas saya merasa dievaluasi. Terus itu tadi sesuai tujuannya tadi. Saya juga bisa menemukan, oh ternyata ini ya, saya harus ini. Nah, berarti kan kita hanya butuh teman berbicara, sharing tentang pembelajaran. Tapi kan itu kita mau sharing gini kalau belum pernah lihat atau observasi kan sama aja. Iya. Tapi ketika kita lihat bersama, ada pembelajaran. Gitu. Dari observasi tadi itu saya boleh Pak Manggala untuk menyampaikan hasil dari observasi ini. Dari observasi tadi itu untuk anak-anak itu ketika mungkin pembelajaran waktu pemilihan kinestetik itu mungkin anak-anak bisa diajak ke belakang ruang musik untuk langsung melakukan gerakan, mungkin yang suka piano langsung pakai piano untuk langsung praktek, yang drum mungkin bisa pakai drum, kayak mungkin di ulang tahun kemarin dia suka main keyboard, mungkin juga bisa memilih untuk keyboard. Jadi ada gerakan untuk kinestetiknya. Dan untuk strateginya mungkin bisa dibagi lagi untuk minat mereka melalui visual, audio, sama kinestetiknya. Dan catatan khusus dari saya adalah untuk melihat kegiatan metode yang di dalamnya. Jangan mungkin di penutup kemarin jangan terbuai oleh suasana, akhirnya Pak Manggala
Iya, terlena. terlena dengan waktu itu, akhirnya untuk penutupnya agak sedikit Iya. terburu-buru. Jadi untuk refleksinya mungkin akan digunakan lagi. Jadi dari pembelajaran hari ini untuk refleksinya anak-anak sendiri bagaimana, untuk gimana anak-anak seperti ini telah mendapatkan apa, ilmu apa untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti itu Pak Manggala, dari pra observasi sampai pasca pra observasi ini. Semoga ini menjadi ilmu Pak Manggala, pertama juga buat saya. Jadi kita saling belajar di sini. Iya. Jadi saya juga bukan untuk menjadi guru yang akan mengajari Pak Manggala. Kita sama-sama belajar. Terima kasih Pak Manggala untuk waktunya. Ya, terima kasih Pak Nathan, terima kasih atas pengalamannya untuk melihat mengajar saya atau mengobservasi saya dan sampai tujuan tadi berhasil. Terima kasih Pak Nathan. Ya, makasih Pak Manggala. Sampai ketemu lagi besok dan di teman lagi.